Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ketemu di mata pelajaran PDTO kelas 10 TKRO, yang mana pada kesempatan siang hari ini di mata pelajaran PDTO akan saya jelaskan alat-alat tangan, tetapi perkenalkan dulu, nama saya Pak Andi Trisayono, mengampu di jurusan TKRO dengan mata pelajaran PDTO. Baik, anak-anakku semuanya, dalam pelajaran teknik kita harus mengenal atau mengetahui jenis-jenis kunci yang kita gunakan pada mata pelajaran praktik nanti. Tapi pada dasar ini kita akan mempelajari tentang adanya kunci pas, di mana kunci pas dibuat dari bahan baja tenstil tinggi, yaitu logam pada krom, vanadium. Kunci ini mempunyai tangkai dengan kepala di masing-masing ujung yang membuat sudut 15 terhadap tangkinya. Pada desain khusus terdapat kunci pas dengan arah rahang 90 dari tangkai. Digunakan untuk melepas baut atau mur yang sudah dikendorkan. Nah, di sini ya. Di sini ini nanti kita harus tepat pada saat penggunaan kunci pas. Kunci pas dengan kunci soket atau ring, kunci pas dapat melepas baut dengan cepat. Kunci pas tidak boleh untuk mengencangkan atau mengendorkan baut yang belum kendor. Karena apa? Karena dapat merusak kepala mur atau baut. Nah, disitulah kita harus hati-hati dalam memilih jenis kunci. Mengingat bidang sentuhnya hanya sedikit. Nah, di sini hanya sedikit ya. Umumnya ukuran kepala berbeda antara sisi, misalnya 9 mm dan 10 mm. Nah, itulah kunci pas. Kita mengenal lagi antara kunci pas dan kunci ring. Kenapa harus ada kunci pas dan kunci ring? Karena dapat digunakan untuk mengencangkan atau mengendorkan mur atau baut, terutama pada bagian yang tidak terjangkau oleh kunci soket. Kunci pas ring cukup praktis karena bagian ring dapat untuk mengencangkan, mengendorkan, sedangkan bagian pasnya bisa untuk melepaskan dengan cepat. Nah, di sini bila terjadi kekencangan yang tinggi, kita menggunakan kunci ring. Tetapi setelah bisa lunak atau bisa kendor, kita bisa melepas dengan kunci pas. Karena apa? Karena melihat medan lebih mudah mana, seperti itu ya, seperti itu. Hati-hati mengencangkan baut atau mur ukuran kecil karena dapat menyebabkan baut patah. Hati-hati dalam kita penggunaan. Ibarat bautnya itu ringan atau kecil, kita kencangkan dengan menggunakan kunci ring. Nah, kunci ring, sedangkan kunci ring itu tingkat kekencangannya adalah tinggi. Nah, kita perlu berhati-hati ya, perlu berhati-hati, bisa menyebabkan patah. Terus di sini ada contohnya. Bila ini di atas kepala ini sempit, tapi masih bisa dijangkau kunci ring ya. Kalau di gambar ini tidak bisa dijangkau, akhirnya kita menggunakan apa? Kunci pas. Jadi tidak perlu mengambil dulu kunci pas. Adanya kunci ring dengan ukuran yang sama, contoh ini 12, kunci pas juga harus 12. Jadi untuk mempermudah seperti itu. Perbedaannya antara kunci pas dan kunci ring, yaitu ya, antara kunci pas dan kunci ring seperti ini. Kunci pas dan kunci ring adalah kunci pas digunakan untuk mengendorkan atau mengencangkan mur atau baut yang sifatnya lunak. Tapi kunci ring
mengencangkan atau mengendorkan baut yang sifatnya tinggi atau keras. Seperti itu. Di sini ada kunci pas, kunci ring. Ya. Tadi sudah saya jelaskan adanya kunci pas dan kunci ring. Yang di atas tadi. Jadi ini ukurannya sama. Harus seimbang, ya, harus sama. Ring. Jadi bukan berarti sini 12, sini 11, sini 10, sini 12, tidak. Tapi ini harus sama, jadi mempermudah. Nah, di sini adalah kunci ring. Kunci ring adalah sudut offset yang lazim adalah 45. Namun tidak selalu demikian. Sudut ini memungkinkan spanner dapat terpasang tepat pada mur atau baut dengan posisi yang sulit. Jika tidak menggunakan spanner yang jenisnya lebih pipe, akan terjadi kurangnya ruang antara yang cukup. Nah, di sini kita harus memperhatikan. Ujung persegi menutupi sudut mur baut sepenuhnya. Kemungkinan branch untuk tergelincir sangat kecil. Nah, ini kalian harus memperhatikan, ya, cara-cara untuk menggunakan kunci ring. Karena posisinya antara kunci ring dan kunci pas ini sudah berbeda. Kan kalau kunci pas ini lurus, ya. Kunci ring ini agak menurun ke bawah karena untuk kekuatan. Jangan menggunakan extension pada branch untuk meningkatkan torque screw atau branch tidak didesain untuk diberi extension karena tidak akan tahan dan dapat slip atau mengalami kerusakan yang dapat berakibat cedera. Nah, anak-anak semuanya, kalian harus paham. Nanti dalam melakukan seperti ini, praktek seperti ini, harus tahu putarannya, mana putaran untuk mengencangkan dan mana putaran untuk mengendorkan. Kenapa? Bila salah dengan menggunakan kunci ring yang sangat tingkat kekencangan yang sangat tinggi, ini akan bisa terjadi cedera atau terjadi kerusakan pada mur dan baut. Itu ya, jadi kalian harus berhati-hati dalam penggunaannya. Nah, ini contoh yang tepat ini seperti ini. Ini kalau medannya seperti ini berarti mudah dijangkau dengan menggunakan kunci ring. Karena apa? Kalau kunci pas seperti ini, kena. Baik, kita lanjutkan. Kita harus bisa mengenal adalah kunci nepel. Kunci nepel atau flare snatch spanner. Spanner ini digunakan untuk mengencangkan atau melepas baut pada sambungan-sambungan pipa yang serupa dengan sambungan-sambungan yang digunakan pada injektor, lines atau pipa rem. Ya, jadi kunci nipel ini fungsinya khusus. Digunakan untuk apa? Mengencangkan atau mengendorkan di dalam sambungan-sambungan. Contoh di sepeda motor atau di mobil adalah di bagian rem atau di injektor. Bisa nggak Pak dikencangkan dengan menggunakan kunci pas? Bisa. Tapi apa akhirnya? Rusak nanti. Karena dipaksa. Seperti itu. Ya. Ferrule snatch, ya, branch nut spanner memiliki bentuk yang serupa dengan standar box. Hanya slot di bagian ujung dan shaft yang berbeda bagian-bagian ujung. Nah, di sini sama, hampir sama dengan kunci pas itu hampir sama. Hanya ujungnya ini yang berbeda. Karena apa? Ini harus mengencang. Ini dimasukkan, ya. Seperti itu. Ya. Dan jenis ini dirancang untuk melonggarkan atau mengencangkan. Ya. Jadi tidak boleh digunakan untuk tujuan umum atau aplikasi dengan torque screw tinggi. Jangan menggunakan extension atau memukul dengan hammer. Jangan sampai dipukul seperti ini, ya. Karena apa? Kalau kita
merasa kencang, dipukul dengan hammer atau palu, nanti yang rusak adalah sambungan pada pipa. Seperti itu. Kenapa? Karena tidak dirancang untuk penggunaan seperti di atas dan dapat terlempar dari fastener atau patah. Seperti itu anak-anak semuanya. Ya. Jadi kita intinya pada menggunakan kunci nepel pada sambungan-sambungan pipa ini kita harus berhati-hati. Jangan emosi. Jangan menggunakan kekerasan, tapi dengan kelembutan. Itu akan menghasilkan dengan hasil yang baik. Nah, di sini ada kunci wrench. Kunci wrench adalah kelengkapan kunci soket yang digunakan untuk melepas atau memasang baut yang dalam keadaan longgar tanpa harus melepaskan kunci sok dari kepala baut atau mur. Selama proses melepas atau memasang cukup dengan cara menarik dan mendorong batang wrench dengan mengubah arah putaran kunci sok, cukup dengan memutar kunci pembalik. Contohnya seperti ini. Kalau kadang disebut kunci track. Nah, ini kuncinya nih, kunci wrench ini adalah contoh kita itu tidak usah melepas. Tidak usah memasang lagi. Karena apa? Cukup mengubah arah putarannya pada kunci ini. Diputar, oh ingin mengendorkan, berarti nanti diputar. Kalau ingin mengencangkan, ini kuncinya dikembalikan atau diputar ke arah berlawanannya. Seperti itu. Jadi tidak perlu kalian harus mencabut, memasang, seperti itu. Karena kunci wrench, handle, dan head dibuat dari besi tempa dengan drive pada salah satu sisi dan tuas pemutar yang memiliki pengatur arah putaran pada head. Nah, di sini arah putarannya. Standar wrench terdiri dari ukuran dan bentuk yang berbeda. Beda penggunaan yang berbeda pula terdiri dari swivel, head, long hands, short handle, dan bench hands, swivel head. Karena apa? Di sini dilengkapi adalah mata kunci dari ukuran bermacam-macam ukuran. Tetapi untuk tingkat yang lebih keras, kunci wrench ini tidak diperbolehkan. Karena apa? Kalau di tingkat yang keras, lebih keras, kita menggunakan yang satu, yang manual. Seperti ini. Nah, oke. Kenapa kita harus menggunakan kunci ini? Karena batang gesernya adalah menggunakan T. Kekuatannya bisa ada stangnya ini. Ya, dua ini bisa menggunakan dua kekuatan tangan. Sebuah T-bar digunakan untuk mengendorkan sebuah mur atau baut yang sangat kencang. Alat ini menggunakan dua tangan atau dua pegangan yang digunakan untuk memberi tekanan pada arah yang berlawanan. Nah, di sini ini yang disebutkan adalah tadi untuk tingkat kekencangannya sangat tinggi. Kalau yang satu ini adalah batang universal breaker bar. Alat ini gagangnya bisa disambung dengan berbagai jenis penyambung untuk mengendorkan baut yang sangat kuat, misalnya pada kepala silinder. Nah, di sini dikasih ukuran, ya, mata kunci sesuai dengan ukuran baut. Nah, kalau dengan stang tangan ini tidak kuat, berarti kita bisa menyambung dengan pipa. Katakanlah 1 meter, 1,5 meter. Tingkat kekencangannya atau tingkat untuk menariknya akan lebih ringan. Kenapa? Karena lebih panjang. Seperti itu. Jadi kami simpulkan, alat gagangnya bisa disambung dengan berbagai jenis penyambung untuk mengendorkan baut-baut yang sangat kuat. Ya, misalnya pada silinder. Baik, anak-anakku semuanya, ada beberapa materi tentang alat-alat kunci. Silakan kalian bisa mempelajari sambil melihat video ini. Kalian bisa mempelajari. Bila di rumah ada kunci, ya, kunci pas, kunci ring, kunci pas ring, kalian bisa belajar. Tetapi kita belajar menggunakan bahan-bahan, ibaratnya bahan-bahan yang jangan langsung di sepeda motor kalian. Nanti kalau belum menguasai, salah putaran akan berakibat fatal. Baik,
anak-anakku semuanya, terima kasih sedikit tadi yang saya sampaikan, yang saya jelaskan. Silakan dari yang saya jelaskan kunci-kunci tersebut kalian betul-betul pelajari. Kalau perlu kalian gambar, kalian punya kunci untuk belajar dan berlatih arah putaran, baik mengendorkan atau mengencangkan. Terima kasih dalam penyampaian ini, materi ini. Bila ada kekurangannya, saya mohon maaf, dan materi akan dilanjut untuk pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.